saya Nunung Irmawati Napitelai dengan NIM 1901060030, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 5 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keton berkaitan dengan mata kuliah Kimia Dasar 1. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan ini, yang pertama yaitu tentang pengertian keton, yang kedua rumus umum keton, yang ketiga ada tata nama keton, yang keempat manfaat dan penerapan keton, dan yang kelima reaksi pada keton. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian keton. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil C-2O yang terikat pada dua gugus alkil atau aril, dua gugus aril atau sebuah alkil dan sebuah aril. Contoh keton, yang pertama aseton digunakan sebagai pelarut, yang kedua oksaloasetat, salah satu senyawa pada proses metabolisme glukosa, yang ketiga asetilaseton dalam bentuk mono, enol ditandai dengan warna biru, yang keempat sikloheksanona terkandung pada nilon, dan yang kelima muskon dan tetrasilin sebuah antibiotik. Yang kedua yaitu rumus umum keton. Ketonon atau keton merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil C-2O di mana gugus fungsi karbonil ini terletak di tengah di api dua buah alga, sehingga alkanon ini mempunyai rumus umum RCOR1, di mana R ini merupakan alkil, sedangkan CO merupakan gugus fungsi keton atau karbonil. Dan yang ketiga yaitu tata nama keton. Yang pertama, dalam sistem IUPAC, akhiran ana pada alkana diganti dengan anon. Yang kedua, rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi CO. Yang ketiga, penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan gugus fungsi. Yang keempat, pemberian nama dimulai dengan nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Contohnya yaitu pada 2-metil-3-pentanon. Karena ada substituen yaitu CH3 yang berada di atom karbon nomor 2, sehingga ini dinamakan 2-metil, dan di sini penomorannya kita dapat menghitung dimulai dari C ujung yang terdekat dengan gugus fungsi yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan gugus fungsinya terletak pada atom C nomor 3, sehingga diberi nama 2-metil-3-pentanon. Contoh yang kedua yaitu 2-pentanon. Di sini diberi nama 2-pentanon karena di sini kita lihat gugus karbonnya atau gugus fungsinya terletak pada C atom nomor 2. Dan contoh yang ketiga yaitu tentang 2,4 pentanadiol, di mana di sini pada C nomor 2 merupakan karbon karbonil, dan karbon karbonil adalah pada karbon 4 atau C4. Keton sederhana biasa disebut dengan nama trivialnya atau dengan gugus fungsionalnya. Nama trivial biasanya keton diberi nama dengan menambahkan kata keton setelah nama-nama gugus alkil atau aril yang melekat pada gugus karbonil. Ada dua struktur. Yang pertama, struktur yang dalam nama IUPAC yaitu propanon, sedangkan struktur yang kedua yaitu butanon. Sedangkan kalau dalam nama trivialnya untuk struktur pertama yaitu dimetil keton aseton, sedangkan untuk struktur yang kedua adalah etil metil keton. Sini ada rumus struktur keton. Untuk yang pertama, struktur yang pertama ini dalam trivial diberikan nama dimetil keton, sedangkan dalam IUPAC diberi nama propanon. Untuk struktur yang kedua yaitu di sini dalam trivial diberi nama etil metil keton, sedangkan dalam IUPAC yaitu 2-butanon. Dan untuk yang ketiga, struktur yang ketiga trivialnya diberi nama di etil keton, sedangkan dalam IUPAC yaitu 3-pentanon. Karena kita lihat gugus fungsinya ini terletak pada atom C3. Dan untuk struktur yang keempat yaitu dalam bentuk trivial yaitu sikloheksanon, sedangkan dalam IUPAC juga sikloheksanon. Selanjutnya tentang manfaat dan
propanon. Aseton banyak digunakan sebagai yang pertama pelarutan senyawa karbon, yang mana penerapannya adalah sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua, bahan baku pembuatan zat organik seperti kloroform, yang penerapannya sebagai obat bius. Yang ketiga, aseton penerapannya sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlak. Dan yang keempat, sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Dan yang kelima itu, selain aseton, beberapa senyawa alkanon ini banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan komestika. Yang keenam, isobutil metilketon atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Yang ketujuh, iseton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Selanjutnya tentang reaksi pada keton. Yang pertama ada oksidasi. Reaksi ini harus menggunakan oksidator kuat. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Berikut ini merupakan reaksinya. Oksidasi keton. Keton inert terhadap oksidator. Pada umumnya, keton bereaksi lembat dengan KMNO4. Dalam suasana basa panas akan terjadi pemutusan ikatan. Berikut reaksinya tertera pada bawah ini. Yang kedua yaitu reduksi. Reduksi keton dengan katalis lithium aluminium hibrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Berikut reaksinya. Dan yang ketiga, reaksi dengan reaksi Grignard. Hidrolisis hasil reaksi keton dengan reaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Berikut adalah reaksinya yang tertera di bawah ini. Dan yang keempat, kondensasi aldol, yaitu dalam suasana basah, keton dapat mengalami kondensasi dengan katalis seng 2 klorida. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang materi keton. Semoga bermanfaat dan jika terjadi kesalahan saya mohon maaf.